Pukul 11 malam, pelaku mencari anaknya yang diduga hilang. Bertanya kepada korban dan keponakan korban, namun merasa disepelekan. Kesal, pelaku menyerang korban hingga terjadi penganiayaan. Lantas bagaimana kronologi lengkapnya? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Kejadiannya kurang lebih sekitar jam 11 malam bahwa ada peristiwa keributan antar tetangga satu bedeng ya kalau saya menyebutnya, terjadi cekcok, kemudian salah satunya dicekek dan kemudian mengalami sesak nafas, terus dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Itu laporan awal yang kami dapat. Karena tersulut emosi, seorang pria membunuh temannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Tinggal di kontrakan yang bersebelahan dan mempunyai pekerjaan yang sama, pelaku JJA dan korban RAS sebelumnya tak pernah cekcok. Namun, malam itu kejadian tak terduga terjadi hanya karena JJA tak terima dengan jawaban keponakan korban. Pelaku melakukan pembunuhan spontan. Tersulut emosi, seorang pria tega membunuh tetangganya. Bagaimana sebenarnya penampakan dari lokasi pembunuhan tersebut? Mari ikuti saya. Inilah lokasi pembunuhan yang dilakukan oleh pria terhadap tetangganya. Dapat kita lihat ini merupakan kontrakan di mana dari pelaku dan juga korban tinggal di kontrakan ini. Ini merupakan kontrakan dari pelaku dan ini merupakan kontrakan dari korban. Kita akan melihat bagaimana kondisi dan juga penampakan dari lokasi pembunuhan tersebut. Dari keterangan pelaku dan juga keterangan dari pihak kepolisian bahwa pelaku ini melakukan pencekikan dan mendorong korban ke dinding. Disinilah lokasinya, dapat kita lihat, saudara, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Veriska Immanuel. Inilah lokasi dari tempat kejadian perkara. Jika kita lihat, ini untuk kontrakan sendiri kurang lebih lebarnya 3 meter dan hanya dibatasi dinding dengan kontrakan sebelahnya. Dari tersangka dan juga pelaku ini berada di kontrakan yang sama, saudara. Dan dari keterangan pelaku dan juga keterangan dari kepolisian bahwa saat dari pelaku melakukan pencekikan dan terjatuh, dan akhirnya setelah kejadian tersebut pun dari pelaku dan juga korban sudah tidak ada lagi di lokasi kejadian dan juga sudah menitipkan keluarganya ke keluarga terdekat. Kawasan kontrakan korban dan pelaku memang terlihat sepi. Kami mencoba mewawancara tetangga yang berada tepat di depan rumah korban dan pelaku. Yayan, tetangga korban, mengaku tak mendengar adanya keributan pada malam kejadian. Waktu malam kejadian itu rame nggak Pak? Apa gimana, ada suara gitu Pak? Tidak tahu, makanya saya kan pulang jam 1, jam setengah 2 malam. Nggak tahu sama sekali. Saya pulang udah sepi, pokoknya udah sepi. Untuk dari polisi datang ke sini kapan gitu Pak? Udah ada garis polisinya? Garis polisinya kalau nggak salah siang saya udah ada terapan garis polisi lain ini. Karena kan saya tidur, jam sekian bangun berangkat kerja. Setelah dari tempat kejadian, kami menemui pelaku di Polres Metro Depok. Pelaku bercerita pertikaian muncul saat anak pelaku tak ada di rumah. Pelaku menduga keponakan korban mengetahui keberadaan sang anak. Hingga pukul 11 malam, anak pelaku tak muncul dan menyebabkan pertikaian. Sekitar jam 7 dia pulang narik. Dia terus menyapa saya untuk meminta air panas. Terus saya bilang, "Jang," si korban bilang kan, "Jang punya air panas, Jang?" "Enggak punya, Bang." "Ya coba dah nyalain air dah," saya gituin kan. Begitu nyalain air enggak keluar. Lalu dia menanyakan, "Jang, keluar airnya?" "Enggak." "Ya udah dah, Bang, saya juga lagi sakit." Ya kan, saya mau dikerokin aja, mau dikerikin kan gitu. Ya udah, saya dikerikin itu sama anak saya. Begitu saya lagi dikerikin, si Ican
keponakan korban mau beli mangga, manggil anak saya. Lalu saya bilang si Ican ini manggil anak saya bilang emang mau kemana? Mau beli mangga om, katanya. Ya udah sekalian, bapak minta beli nasi uduk, terus adiknya minta beli salak. Ya udah beli nasi uduk sama salak 5.000 kan gitu. Ya udah sama rokok dah sebatang kan gitu. Begitu jalan kan, saya lagi dikerik. Ya saya nggak tahu, lalu saya ketiduran. Begitu saya ketiduran, nggak lama saya mendusin, bangun sekitar jam 10:30 atau jam 11 lah, saya nggak punya jam di rumah kan. Lalu saya keluar, kok pintu nggak ketutup kan gitu. Saya menyapa si korban, bang sebetulnya ini bocah pada kemana sih? Beli mangga. Ah lu bohongin gua mulu, saya gituin kan. Bocah sampai gini hari belum pulang gitu. Selang nggak lama kemudian ponakan korban ini si Ican pulang. Saya begitu pulang saya negor si Ican. Chan kemana si Rizky? Nggak tahu. Nah disitulah saya emosi saking ketakutan anak saya kan. Nah, kan bukan jalan sama lu tadi. Oh, nggak tahu. Gitu kan. Ya udah tuh sambil gelisah saya kan. Rahat di depan. Begitu nggak lama anak saya pulang. Dari mana kamu? Dari depan. Kan gitu. Tadi kamu sama si Chan? Iya, sama Chan. Terus nasi uduknya mana? Nasi uduknya sama salaknya. Habis dipintain. Terus aku diludahin sama temen Chan katanya. Jadi kamu tadi sama si Chan terus kamu ditinggal? Iya, katanya. Ya udah saya tarik kerah anak saya ke rumah si korban nih. Lalu saya bilang, tuh anak gua jujur, saya bilang, lu jujur lo, saya bilang itu saya tarik ya kan. Ya udah dari situ orang tuanya kan nggak terima begini-gini, ya udah kejadian kececokan, ya udah saya menyekek gitu. Setelah melakukan pencekikan, korban sempat meminta kepada adiknya untuk diantarkan ke rumah sakit. Pelaku tak ikut. Korban pergi dengan sang adik menggunakan sepeda motor. Dan korban dinyatakan meninggal saat sudah sampai di rumah sakit. Begitu saya masuk, saya dengar dia telepon ke adiknya, minta dianterin berobat. Lalu saya menyapa lagi, dan saya berkata, makanya bang, kalau lagi sakit jangan ikutkan emosi. Lalu dia di dalam telepon itu, emosi kenapa? Lalu si korban memberi isyarat, begitu kan. Ya udah Chan, lu juga sih bang, ya udah Chan, urutin tuh belakangnya. Ya udah, saya keluar lagi, nggak lama keluar, bapaknya Ican ini buru-buru mengambil si korban untuk menaikin motor. Setelah kejadian, laporan polisi baru dibuat pukul 4 pagi. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan pembunuhan terjadi karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungannya dengan game online. Murni perkara pelaku emosi sesaat. Kami dapat laporan itu sekitar 3:30 pagi menjelang subuh. Kemudian dari piket terima menyampaikan bahwa ada orang meninggal karena dicekek. Kemudian kita terima laporannya dan disampaikan bahwa kejadiannya kurang lebih sekitar jam 11 malam, bahwa ada peristiwa keributan antar tetangga satu bedeng ya kalau saya menyebutnya, terjadi cekcok, kemudian salah satunya dicekek dan kemudian mengalami sesak nafas, terus dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Itu laporan awal yang kami dapat. Oke. Sempat di awal itu sebutkan bahwa si pelaku ini kesulut emosinya karena perkara game online gitu. Apa itu benar, Pak? Awalnya dari pelapor menyampaikan seperti itu, bahwa cekcok itu kemungkinan terjadi karena saling pinjam handphone antara anak dengan kemenakan, terus
merembet ke orang tuanya, ada yang tidak suka, terjadilah penganiayaan tersebut. Namun setelah laporan itu kami terima, tersangka kami dapat dan kita periksa saksi-saksi, ternyata bukan hal itu penyebab utamanya, namun cekcok dikarenakan selisih paham antara kedua orang itu sepulang dari kerja. Ya. Mungkin pasal yang disangkakan kepada pelaku, Pak? Penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia dan pembunuhan. Berapa, Pak? 351 ayat 3 dan 338. Mungkin untuk ancaman kurungan pidana penjara? Kurang lebih 10 tahun ya. Pelaku mengaku tak menyangka emosi sesaat yang terjadi pada malam itu justru menghilangkan nyawa temannya sendiri. Tak direncanakan, pelaku menyerang dan menganiaya korban. Kriminolog menilai emosi yang tidak terbendung membuat pelaku gelap mata.